Aku buka terus itu terus aku tutup nanti terakhir. Gitu ya. Ya, terima kasih semuanya rekan-rekan media. Tadi kami menerima audiensi dengan para guru besar, mewakili koalisi para guru besar, ada dari berbagai guru besar di Indonesia dan disiplin ilmu, dan ada beberapa hal yang disampaikan kepada kami dan itu sangat membantu kami. Nah, ini ada Bu Bivitri, ada Pak Saur, ada Mas Kurniawan. Monggo, karena dia yang mewakili koalisi tadi. Baik. Ya, terima kasih Mas Anam, Komnas HAM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Saya tadi udah mohon izin kepada para guru besar untuk mewakili. Jadi di pertemuan tadi itu ada 8 guru besar yang bergabung dari sekian banyak yang barangkali teman-teman sudah mengikuti ya, banyak sekali guru besar yang turun gunung, memberikan surat kepada Presiden, memberi pernyataan, dan juga memberi informasi ke teman-teman mungkin per telepon begitu. Nah tadi itu mereka kemudian memberikan masukan langsung ke Komnas HAM, dan tentu saja ada manfaat praktisnya juga, karena cukup banyak tadi yang diberikan secara keilmuan kepada Komnas HAM. Manfaat praktisnya pastinya untuk menulis laporan, dan bagi Komnas HAM untuk mendalami pemeriksaan itu butuh juga guidance dari aspek keilmuannya. Nah tadi itu saya catat ada 8 guru besar yang bergabung, ada Prof. Azumardi Azra, pasti kawan-kawan sudah tahu, Prof. Sigit dari UGM, Dekan Fakultas Hukum UGM, kemudian ada Prof. Sukron dari UIN, Sukron Kamil, kemudian ada Prof. Supriyadi Rustad dari Semarang, Prof. Susi Dwi Haryanti dari Unpad Bandung, Swiati dari Surabaya, Prof. Haryadi dari IP, dan juga ada Prof. Atip juga dari Unpad Bandung. Jadi enak sekali tadi lewat Zoom, jadi semua tetap bisa bergerak. Dan 8 guru besar itu semua beda-beda latar belakangnya, tapi memberikan masukan yang menurut kami sangat baik untuk didalami. Dan pada intinya sih saya kira semua dengan keprihatinan yang sama yang pernah dilontarkan dalam surat, dalam pernyataan, dan lain sebagainya, kembali menekankan pentingnya soal penelusuran apa yang sesungguhnya terjadi dengan tes wawasan kebangsaan ini, beyond soal 75 orang, tapi soal hak-hak asasi manusia setiap orang yang seharusnya tidak boleh dilanggar oleh negara, itu ditelusuri oleh Komnas HAM sehingga kedepannya tidak akan terjadi lagi. Nah tadi misalnya Prof. Susi Dwi Haryanti dari Unpad mengingatkan, jangan diremehkan ini soal procedural law, karena ada teori, kata beliau, ada teori pintu masuk gitu. Jadi jangan kemudian seakan-akan karena ada substantive law, terus procedural law-nya tidak diperhatikan. Dalam arti begini, yang ingin ia katakan adalah aslinya memang TWK ini kan tidak ada di Undang-Undang 19 2019, perubahan Undang-Undang KPK. Tapi di utak-atik prosedurnya sehingga seakan-akan ada, dan akhirnya orang-orang dipecat karena ini. Nah semua tadi pandangannya sama, apalagi Prof. Azra juga keras sekali ya, Prof. Sigit dan lain sebagainya. Nah jadi tentu saja saya garis bawahinya ke 2 hal. Pertama 8 guru besar yang tidak hanya ngomong gitu di pernyataan, tapi bahkan langsung berkontribusi pada Komnas HAM meskipun harus melalui Zoom, itu jadi penanda bahwa soal ini memang soal yang sangat penting gitu. Ini bukan soal kepegawaian, tapi bahkan para guru besar yang biasanya jadi semacam panduan moral lah ya buat kita bangsa Indonesia, itu sudah merasa harus turun gunung langsung memberi masukan kepada Komnas HAM, itu penanda yang sangat kuat bahwa masalah ini harus diselesaikan. Dan yang kedua tentu saja kami berharap ada guidance yang lebih kuat fondasinya secara keilmuan.
karena diberikan oleh orang-orang yang sangat kita hormati tadi, supaya kasus ini segera dapat diselesaikan dengan baik. Itu dari saya. Silakan apakah Bang Saur atau Mas Kurnia dari ICW ingin menambahkan? Saya tambahkan sedikit saja, perbincangan juga yang tadi desakan adalah karena menyangkut hak fundamental, memanusiakan manusia, tanpa tahu prosedur hukum kan cantolannya kawan-kawan 75 ini kan sudah tidak diizinkan bekerja. Di sisi lain, negara memberikan gaji mereka. Padahal dalam konstitusi kita, setiap orang itu berhak mendapatkan pekerjaan. Nah, orang itu diputus kerja tanpa landasan hukum. Nah, ini juga yang mengemuka dalam pertemuan tadi, supaya jelas status daripada 75 kawan-kawan ini. Dan yang kedua, karena menyangkut status mereka diberi label adalah anti Pancasila, bahkan musuh negara. Nah, sementara mereka sendiri masih status daripada pegawai KPK tanpa jelas apakah nonaktif, intinya adalah mereka tidak bekerja. Sehingga kami mendorong betul supaya segera KPK memberikan rekomendasi, dan kami minta kepada komisioner dalam hal ini Komnas jangan pernah gentar, karena kami masyarakat sipil kemudian juga mengawal. Dan terakhir, kami sungguh sangat mengapresiasi ke Komnas. Kami tahu beban kerja mereka, jadi ada sebagian juga mengikuti dengan Zoom, bahwa atensi ada terjadi dugaan, paling tidak menurut kami, pelanggaran HAM yang sangat luar biasa kepada 75 orang tersebut. Saya kira itu tambahnya. Terima kasih. Saya silakan kepada Selamat siang teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya singkat saja, kita tahu bahwa Komnas HAM sudah memanggil pimpinan KPK beberapa waktu lalu, dan panggilan pertama dihiraukan begitu saja, dan mereka mendatangi Ombudsman Republik Indonesia, dan di sana justru mengeluarkan argumentasi yang kami anggap tidak tepat, dan juga tidak menghargai etika bernegara. Karena kita tahu Komnas HAM adalah lembaga negara juga, jadi harusnya apa yang disampaikan oleh Bapak Nurul Gufron tidak seperti itu ya. Maka dari itu kami mendorong agar esok hari pada panggilan kedua, pimpinan KPK berani untuk mendatangi Komnas HAM guna mengklarifikasi isu yang selama ini menjadi konsumsi publik seluruh Indonesia. Kalau di Ombudsman itu terkait dengan maladministrasi, maka di Komnas HAM berkaitan langsung dengan nasib 75 pegawai KPK. Sebagaimana tadi Bang Saur sampaikan, soal hak mereka tidak bisa bekerja hari ini, statusnya bisa kita katakan tidak jelas. Satu sisi SK 652 kalau saya tidak salah itu masih hidup, dan hari ini saya belum cek lagi apakah mereka 51 atau 24. Dan kalaupun mereka berangkat ke kantor, saya yakin mereka tidak bisa melakukan apapun, terutama adalah teman-teman yang bergerak di bidang penyidikan yang sedang menangani perkara-perkara besar. Yang kedua, selain dari etika antar pejabat publik, harusnya ini menjadi atensi juga bagi Presiden, karena secara administrasi KPK pasca perubahan Undang-Undang KPK berada dalam lingkup kekuasaan eksekutif, dan Komnas HAM adalah lembaga negara juga, maka harusnya Presiden melihat persoalan ini dan juga menegur pimpinan KPK yang selalu mangkir kalau seandainya besok tidak menghadiri panggilan dari Komnas HAM. Saya rasa itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Anam, silakan. Ya, terima kasih rekan-rekan semuanya. Bagi Komnas HAM, pertemuan tadi ada beberapa hal yang penting. Yang pertama adalah wujud dari dukungan dari para guru besar, wujud dukungan dari akademisi, wujud dukungan dari orang-orang yang mengerti betul bagaimana proses dan perjalanan bangsa kita dalam konteks ruang demokrasi, dalam konteks ruang negara hukum, dan dalam konteks ruang negara hak asasi manusia. Jadi itu adalah dukungan yang sangat-sangat bermakna bagi Komnas HAM.
Yang kedua, kami juga diberikan berbagai cara melihat kasus ini dengan background keahlian beliau-beliau masing-masing. Salah satunya adalah bagaimana meletakkan instrumen hukum, membaca instrumen hukumnya, dan melihat dinamika kasus ini. Jadi walaupun Komnas HAM belum masuk ke ruang ahli, tapi tadi dikasih pandangan yang menurut kami sangat bernas gitu ya, meletakkan dalam konteks koridor instrumen hukum seperti apa. Yang berikutnya adalah kami juga dikasih pandangan, dikasih analisis bagaimana dalam konteks hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, institusi hak asasi manusia bekerja dalam konteks ini. Salah satunya tadi disebutkan oleh Bu Bibip, mengatakan bahwa jangan hanya ngomong soal substansial, tapi juga sentuhlah soal-soal yang sifatnya prosedural. Ya, memang soal prosedural ini penting, misalnya kalau berkali-kali dikatakan, ini kan menjalankan undang-undang, menjalankan peraturan dan lain sebagainya, seperti saya dan Komnas HAM juga bilang berkali-kali, ya siapapun yang menjalankan undang-undang, pelaksanaan menjalankannya juga harus benar. Gitu ya. Kayak orang polisi nangkap orang, ya cara menangkapnya juga harus benar. Dan lain sebagainya begitu. Nah, dalam konteks itu tadi para guru besar memberikan analisis, membantu kami untuk menganalisis bagaimana prosedur-prosedur itu bisa digunakan secara konsep maupun secara praktek keilmuannya, dan itu adalah dukungan paling besar. Jadi di samping statement dukungan, kami juga mendapatkan dua dukungan, satu analisis soal hukumnya, dua analisis soal hak asasi manusianya, koridor hak asasi manusianya. Yang enggak kalah pentingnya adalah dari tadi ini semuanya, terutama Prof. Azumardi Azra misalnya, mengingatkan kembali betapa pentingnya kita memandang kebangsaan ini tidak tunggal. Jadi dukungan itu juga spirit kebangsaan gitu yang juga kami peroleh. Dan ini seyogyanya menjadi spirit kebangsaan kita semua, spirit kebangsaan yang meletakkan dan menjunjung tinggi keadaban hak asasi manusia. Jadi bukan spirit kebangsaan kalau menurut beliau, jangan sampai ini menjadi tafsir kekuasaan semata-mata. Kurang lebih begitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri dan boleh langsung doorstop. Atau ada pertanyaan? Monggo aja, mumpung ada yang lain. Memang TWK itu harus disesuaikan dengan instansinya, misalnya beda TWK untuk KPK, beda TWK untuk TNI Polri, misalnya dan lain sebagainya. Terus yang kedua, kalau memang ini disebut bermasalah, apa kemudian tanggapan dari guru besar ini? Apakah mereka kemudian meminta untuk diulang tesnya karena tidak sah gitu, atau tanggapannya seperti apa sih solusi yang diberikan oleh guru besar tadi? Iya, terima kasih. Tadi sih belum sedetail itu ya, karena tadi memang seperti pembuka dan kemudian nanti secara personal barangkali kalau memang diperlukan akan ditindaklanjuti oleh Komnas HAM, oleh timnya Komnas HAM. Jadi pertanyaan yang tadi Mbak kasih kan detail banget ya, tadi belum dibahas-bahas seluas itu. Cuma tekanannya tadi begini, yang saya ingat itu karena langsung nempel karena kata-katanya. Prof. Azra itu sempat bilang jangan sampai TWK itu jadi tes wawasan kekuasaan. Nah dia bilang gitu. Soalnya ya semua punya ini ya, kita semua saya kira tidak keberatan dengan rasa kebangsaan begitu. Tapi kan cara tesnya itu. Nah tapi detailnya solusinya seperti apa memang tadi belum dibahas. Kalau memang nanti diperlukan oleh timnya Komnas HAM akan di follow up satu persatu. Karena tadi bidangnya beda-beda. Ada yang ahli manajemen, kemudian ada yang ahli hukum beberapa tadi ya, terus ada Prof. Azra juga tentu saja keahliannya beda lagi dan saya kira sangat bernas tadi ya soal kebangsaan dia membahas cukup banyak gitu, tapi belum sedetail itu sih Mbak. Ya, atau ada yang mau ditambahkan? Saya ada tambahan sedikit. Guru besar itu bahkan mengatakan, tadi saya tangkap, tes wawasan kebangsaan ini bahkan mirip sesungguhnya seperti dulu
bahwa dibuat tes kemudian menyangkut ideologi untuk menghabisi orang-orang yang tidak sepaham. Nah, ini bagi kami adalah cukup fundamental karena disuarakan oleh Bapak Moral dan juga seorang guru besar. Itu yang saya lihat hampir semua dengan bahasa yang berbeda. Jadi mereka mengatakan seperti Mbak Bivit itu seperti litsus. Bayangkan, artinya dari segi metodologi ilmiah karena guru besar kemudian berbicara itu berarti tidak punya basis keilmuan. Itu yang saya kira tadi Mbak Bivit ya. Terima kasih. Oke, cukup ya. Bisa dong. Dari Komnas HAM nih Pak, kemarin kan ramai itu ada beberapa pihak, ada dari DPR, kemudian juga ada beberapa pengamat yang bilang bahwa ini bukan ranahnya Komnas HAM untuk kemudian menindaklanjuti KWK. Nah, dari hasil audiensi dengan guru besar tadi, ada masukan terkait itu, jadi masih bisa Komnas HAM menyelidiki lebih lanjut terkait dengan KWK KPK ini Pak? Lah, kalau pertanyaannya begitu Bu Fitri yang bisa jawab, karena tadi ada satu profesor yang mengatakan Bu Susi. Iya. Ya, nanti mungkin Mas Anam kalau mau nambahkan silakan. Yang jelas mereka semua sih merasa ini memang ranahnya Komnas HAM. Ya, dan karena yang dibicarakan kan dua hal. Jadi bukan hanya pertanyaannya loh yang soal HAM, tapi juga perlakuan yang layak dan sesuai HAM pada setiap warga negara. Mau warga negaranya pakai cap merah seperti kata salah satu komisioner KPK ataupun tidak, tapi itu HAM kan melekat pada diri setiap orang. Nah, jadi tadi itu Prof. Susi yang dari Unpad bahkan memberikan dorongan kepada Komnas HAM. Saya paham kata beliau bahwa memang Komnas HAM kalau misalnya ada pihak yang dimintai keterangan dan juga tidak bersedia hadir, sebenarnya ada upaya paksa melalui pengadilan yang bisa dilakukan. Nah, tadi Prof. Susi memberikan agak detail soal apa yang bisa dilakukan kalau misalnya ada pihak-pihak yang tidak bersedia hadir, sehingga kalau diperlukan nanti bisa dilakukan gitu. Jadi nggak ada keraguan soal Komnas HAM-nya, dan saya kira dari saya pribadi tadi yang menarik juga terbukti kan orang yang banyak yang bilang Komnas HAM ngapain sih ngurus-ngurus kayak gini, kan masih banyak pelanggaran HAM lain. Lah pelanggaran HAM lain juga diurusin. Jadi tadi Pak BK Komisioner Komnas HAM itu juga bergabungnya lewat Zoom karena sedang di luar kota mengurusi pelanggaran HAM lain gitu. Jadi bukannya semua orang fokus ke KPK, maksudnya Komisioner Komnas HAM fokus ke KPK, yang lain dilupakan. Tapi salah satu bagian karena mendapat perhatian khusus ya, karena perhatian kita semua tinggi, maka tentu saja harus ikut dibahas juga gitu. Tapi kalau relevansi, semuanya 8-8-nya guru besar justru sangat mendukung dan bahkan memberikan tips and tricks bagi Komnas HAM supaya nanti lebih lancar ketika melakukan pemeriksaan dan menulis rekomendasi. Ya, saya sedikit aja. Oh iya. Ini penting menurut saya karena guru besar juga pesan satu tadi. Dia ingin jangan sampai legasi Presiden Jokowi kemudian ini menjadi cacat yang sangat luar biasa. Dibandingkan begini, ketika ada pungli kemudian di Tanjung Priok, kemudian Presiden kemudian segera bertindak, sementara Presiden kemudian punya sikap tes wawasan kebangsaan tidak ada kaitannya lulus tidak lulus. Mengapa sampai sekarang tidak ada tindakan Presiden? Itu yang saya kira juga tadi didorong betul. Nah, oleh karena itu kesempatan saya kira karena anak-anak buahnya Presiden melakukan pembangkangan, itu yang selalu dilakukan oleh Prof. Ajumardi. Kalau Presiden kemudian diam, nah kemudian tadi jangan-jangan itu yang tadi salah satu guru besar mengatakan seperti dua panggung. Nah, kita percaya dong betul supaya Presiden membuktikan tentang pernyataannya itu dan barangkali menegur anak buahnya, bahkan menurut kami mungkin juga bila perlu memecat beliau. Itu yang saya kira tadi. Terima kasih kawan-kawan. Sebelum saya tutup saja pertanyaan. Sebenarnya masalah ini sederhana, tidak rumit. Semua dokumennya tercatat dan terlacak. Semua kesaksian, semua prosesnya, karena ini juga proses yang bukan proses tertutup gitu ya, ini proses terbuka, pasti juga ada. Nah, oleh karenanya
panggilan Komnas HAM itu harus dimaknai dengan cara karena dokumen, kesaksian dan lain sebagainya ada, dan masalahnya juga nggak rumit, ya datang saja. Membawa dokumen-dokumen itu, membawa kesaksian, ya, dan nggak perlu ada argumentasi-argumentasi yang lain. Ayolah kita mengabdi pada kepentingan, satu kepentingan publik yang paling kita tunggu saat ini adalah terang benderangnya peristiwa ini. Jadi informasi yang harus kita berikan kepada publik adalah informasi yang terang benderang. Semakin terang benderang peristiwa ini, semakin baik bagi kita semua dan semakin baik bagi tata kelola negara kita ke depan. Itu aja. Jadi sederhana, nggak rumit, nggak perlu kayak uji balistik kayak di teman-teman FPI kemarin. Nggak pakai puslapor juga bisa. Oh, catatannya ada, catatan pertemuan ada, catatan kesaksian ada. Gampang. Ya, harus kita letakkan menjadi semangat kasus ini terbuka, gampang kita selesaikan dan kita letakkan dalam peristiwa dan konstruksi kayak apa. Itu ya, makasih. Secara hukum dan kewenangan di Undang-Undang 39 memang diatur soal panggilan paksa, istilahnya soal panggilan paksa. Memang prosedurnya adalah memang harus melibatkan pengadilan negeri. Itu teman-teman tinggal baca aja di undang-undangnya. Nah, apakah kita akan menggunakan kewenangan itu ataukah tidak? Sampai sekarang kita masih menganggap bahwa teman-teman kolega-kolega kami KPK berniat baik untuk datang ke Komnas HAM. Terima kasih. Yuk, udah ya. Kalau mau doorstop silakan.